Wa khalif lan nulayani sapa sira. Nulayani sapa sira. An-nafsa ing nafsu, pasyaitana lan setan, waksi lan durhakahana sapa sira, bima ing nafsu lan setan. Wa in huma lan lamun utawi nafsu lan setan mahadha iku murniaken sapa nafsu lan setan ka ing sira an-nusha ing nasihat, fatahimi mongko nyongko sapa sira berprasangkalah buruk, fatahimi mongko nyongko sapa sira atau nyono sapa sira. Jadi jauhi atau nulayani, jangan dicocoki nafsu dan setan, dan durhakai nafsu, jangan ditaati. Taat maksiat itu lawan katanya taat, jangan dituruti nafsu dan setan. Kok sama dia mengajak kebagusan, maka perlu dicurigai. Biasanya nafsu itu di wataknya itu kepada kejelekan. Nah, kok mengajak kebagusan, itu perlu dicurigai. Di antara tanda bahwa zaman kerentek kebagusan itu, kerentek itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat, dari nafsu, dari setan. Jadi samen timbang dengan di antara caranya itu samen merasa berat atau enggak. Kalau merasa berat, maka ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karepe nafsu. Nafsu itu kepinginnya sing enak-enak. Seumpama begini. Seumpama sampean itu kayak kepingin jadi hafid hafal Quran. Nah, sampean semangat banget. Nah, itu boleh dicurigai. Kok ada nafsu kok nyuruh orang hafal Quran. Saya semangat sekali. Biasanya nafsu itu diwatek oleh Allah Subhanahu wa taala ngajak kepada kejelekan. Itu harus sampean curigai. Bener enggak? Nah, itu. Bener enggak itu nafsu ini ngajaknya seperti itu. Nah, kalau itu kepinginannya nafsu, maka ya cari amal yang lain yang bukan kepingin nafsu, yang merasa berat. Sampean merasa berat. Sampean itu antara dua pilihan. Ini saya deres atau saya nambah hafalan atau murojaah. Nah, kira-kira yang berat itu yang mana? Yang berat itu yang bagus. Kalau yang kepingin nambah hafalan saja biar cepat hatam di wisuda, nanti dikasih mahkota, terus ada yang nangis-nangis itu. Kepinginannya begitu, berarti itu kepinginan nafsu. Jadi deres berat, berarti deres itu bukan kepingin nafsu ya. Maka harus melakukan yang deres itu. Jadi di antara cirinya itu biasanya itu amal yang berat itu yang bukan dikarepi nafsu. Amal yang berat itu bukannya dikarepi nafsu, itu kepinginnya yang enak-enak. Wala tuti lan ojo taat sapa sira min huma saking nafsu lan setan, khasman apane mungsu padune, wala hakaman lan ora hakim. Fa anta mongko utawi sira ta'rifu iku ngerti sapa sira kaidal khasmi ing rekane musuh, kaidal khasmi ing rekane musuh. Reka itu tipu daya. Wal hakami lan hakim. Jangan sampai menuruti nafsu dan setan, baik itu sebagai musuh atau sebagai hakim yang memutusi perkara. Karena kamu itu tahu bagaimana tipu daya musuh dan tipu daya hakim. Ala kulli hal dua itu nafsu dan setan bukan menjadi alat ukur ya syariat. Dan ketika sampean sudah mengajar Minhajul Abidin, bagaimana cara membedakan kerentek atau khotir itu dari Allah Subhanahu wa taala,
atau khotir itu dari malaikat, atau khotir itu kerentek dari Allah, malaikat, dari setan, dari nafsu. Jadi kerentek itu ada 4. Kerentek yang sampean lakukan di hati, baik itu kerentek melakukan maksiat atau melakukan taat, itu bisa dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dari diri sampean sendiri, nafsu, bisa dari bisa dari setan, bisa dari malaikat. Itu sampean bisa buka-buka lagi kita minhajul abidnya gimana cara membedakan. Terus sama ada pertanyaan begini, membedakan juga masih tak timbang dengan minhajul abid, masih sulit saja. Gimana? Ya, sowan saja kepada sampean, percaya pada siapa, pada orang tua sampean, kalau mendapat ridho ya sampean laksanakan. Sowan pada guru sampean, mendapat ridho sampean laksanakan. Nah, begitu. Nah, itu sulit pancen menimbang. Saya dulu itu ngafalan Quran, udah kerentek ngafalin Quran. Quran saya dulu itu di kelas 1 itu, kelas 1 aliyah itu sudah pengen menghafal Quran, tapi saya juga sadar kira-kira bagus torak ya menghafal Quran ini. Terus saya soal pada Mbak Yai Fakih, saya minta antar guru Pak Masyur, ini orang Banjar tapi sekarang manggon di Langitan, beliau itu khodamnya Mbak Yai Fakih, mencucikan bajunya Mbak Yai Fakih. Saya minta diantarkan, disawankan kepada Mbak Fakih. Akhirnya saya masuk ke dalamnya. Biasanya orang sawan itu di musola saja, setelah jamaah di depan musola. Tapi saya itu masuk karena membawa khodam itu, ada wasilannya, masuk ke dalam. Tapi ternyata apa daunnya Mbak Fakih? Nafsu cung. Siapa saya hilang gitu. Ngapal Quran tapi daunnya Mbak apa? Nafsu. Ngapal orang baik gimana? Kan baik kan ngapal Quran, tapi dawani Mbak Fakih nafsu cung. Nah, begitu. Nah, akhirnya saya nggak hafalin. Kelas 1 aliyah itu saya nggak ngafalin. Ini kitab aja dulu. Akhirnya ya saya kitab aja kayak yang dulu ketika sanawiyah saya kitab saja. Nah, terus kok masih menghafalin gimana? Nah, itu karena saya ternyata disuruh sama ibu disuruh menghafalin Al-Quran kelas 2 itu. Terus kelas 2 itu saya dulu itu sudah dilarang sama Mbak Yai karena itu nafsu ini. Nafsu menghafal Quran itu. Hanya kelas 3 juga dibilang suruh menghafal lagi. Terus saya bilang ya kalau menghafal Quran ya enggak sampean sawanno dan Mbak Yai Fakih. Akhirnya sama apa itu sowan pada dijak sowan kepada Mbak Yai Fakih. Akhirnya direstui, tapi dengan syarat tidak boleh meninggalkan ngajinya. Direstui, tapi jadi saya itu walaupun Quran juga tetap ngaji, karena dulu pesannya Mbak Fakih, saya walaupun masuk Quran juga tidak boleh meninggalkan sekolahnya, tidak boleh meninggalkan ngajinya. Jadi direstuinya pasti kelas 3. Padahal saya itu nggak sampai setahun sudah mau berangkat ke Mesir. Direstuinya pas kelas 3, pas mau berangkat itu. Akhirnya gurunya juga bingung. Saya setoran kepada Pak Khalid, akhirnya juga bingung. Gimana ini? Wis ini setoran ping 3 ya sedina ya. Sehari suruh setoran setiap hari. Sehari suruh setoran 3 kali. Dan alhamdulillah. Jadi kembalikan lagi itu bahwa perkara yang bagus itu terkadang nafsu. Ngapalin Quran itu terkadang nafsu. Jadi sampean harus benar-benar jeli karpe nafsu itu gimana, karpe setan itu gimana. Kalau sampean nggak bisa menimbang sendiri, ya sampean sowankan pada siapa yang sampean percaya, pada orang tua sampean minta ridhonya. Sampai dulu. Allah Taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.